Ya, pada hari ini kita akan kita bertemu kembali di mata kuliah pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi ini adalah pertemuan ke-9 ya, yaitu pertemuan pertama setelah kalian melakukan UTS, ujian tengah semester. Baik, kalau sebelumnya kalian itu sudah bersama dengan Ibu Dita ya. Jadi di pertemuan pertama sampai ke-8 UTS itu kalian sudah bersama dengan Bu Dita. Karena ini adalah pertemuan pertama dengan saya ya di mata kuliah pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meskipun mungkin kalian sudah mengenal saya dan saya juga sudah mengenal kalian ya, karena di mata kuliah yang lain itu kita juga sudah bertemu. Jadi nama saya adalah Soraya Gigentika. Kalian bisa memanggil saya Bu Soraya, Bu Gigen, Bu Ike ya. Terserah yang mana yang kalian mudah ingat, silahkan ya. Jadi sebelumnya dengan Bu Dita kalian sudah mempelajari beberapa hal ya. Bahkan di pertemuan pertama kalian sudah menandatangani kontrak kuliah dan sudah dijelaskan tentang RPS, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pemanfaatan sumber daya perikanan. Mungkin sambil mengulang materi sebelumnya ya, karena ini adalah materi yang terkait antara materi UTS dengan materi pertemuan ke-9 sampai nanti kalian ujian akhir semester ya. Jadi mungkin ada mahasiswa yang mau menyebutkan materi apa saja yang disampaikan oleh Bu Dita. Siapa? Okta dulu silakan. Yang pertama ada pengelompokan ikan berdasarkan habitatnya, terus mengenai pelabuhan perikanan serta alat penangkapan ikan. Jenis-jenis alat penangkapan ikan, yaitu adalah sebenarnya materi dasar sebelum nanti selanjutnya kalian akan belajar lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan atau aktivitas penangkapan ikan. Jadi itu yang perlu kalian ketahui dulu, jenis-jenis ikan yang ada di laut berdasarkan habitatnya itu apa, karena nanti itu akan mempengaruhi jenis alat tangkap yang bisa digunakan ya untuk menangkap target utama penangkapannya seperti itu. Oke, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep penangkapan ikan ramah lingkungan. Jadi ini adalah outline materi yang akan kita bahas dan nanti kita diskusikan. Jadi nanti akan ada terkait dengan konsep penangkapan ikan ramah lingkungan, kemudian terkait dengan CCRF ya, Code of Conduct for Responsible Fisheries. Nanti akan saya jelaskan apa itu CCRF, kemudian terkait dengan sasaran implementasi CCRF di Indonesia, terkait dengan apa sih kriteria teknologi ramah lingkungan, kemudian kriteria pendukung lainnya yang terkait dengan CCRF, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan analisis untuk mengetahui apakah alat tangkap tersebut ramah lingkungan atau tidak dengan menggunakan parameter-parameter berdasarkan CCRF. Jadi ini adalah kurang lebih apa yang akan kita bahas selama satu pertemuan di pertemuan 9 ini. Baik, ini secara teori penangkapan ikan itu dikatakan ramah lingkungan jika aktivitas penangkapan ikannya itu menggunakan metode atau menggunakan teknik yang dia tidak merusak ekosistem perairan, kemudian tidak mengganggu ketersediaan stok ikan di alam, serta tidak membahayakan bagi si penangkap ikannya, seperti nelayan ya yang biasanya melakukan aktivitas penangkapan. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya ya kepada mahasiswa, mungkin ada yang sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan atau contoh alat tangkap yang merusak lingkungan itu seperti apa? Contohnya, mungkin Nur Fahria, silakan. Yang merusak lingkungan itu
potasium, juga menggunakan alat tangkap yang merusak dasar perairan. dasar perairan. Oke ya, jadi itu adalah contoh-contoh implementasi dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak ekosistem perairan atau lingkungan. Jadi menggunakan bom, karena ketika bom itu digunakan maka itu nanti akan merusak terumbu karang misalnya ya. Kemudian jika menggunakan potasium maka itu ada racun di situ yang dia nanti akan berdampak juga terhadap perairan, terhadap ikan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian tadi merusak dasar perairan ya, misalnya ada alat tangkap yang dia bisa mencabut terumbu karang misalnya seperti itu. Kemudian kalau alat tangkapnya dikatakan mengganggu stok sumber daya ikan, contohnya apa? Siapa? Mengganggu stok sumber daya ikan Menangkap ikan yang belum dewasa. yang belum dewasa ya. Jadi itu ini yang paling mungkin parameter yang bisa kita gunakan ketika mengidentifikasi apakah aktivitas penangkapan itu mengganggu ketersediaan stok atau tidak. Kenapa begitu? Karena ketika ikan-ikan kecil itu ditangkap dan kita belum membiarkan dia untuk minimal 1 kali bereproduksi, maka kan nanti lama-lama ikan-ikan ini tidak ada keturunannya lagi dan tidak bisa berkembang biak. Jadi lama-kelamaan ketersediaan ikan di alam itu akan habis, yang artinya stok ikan di alam akan semakin berkurang atau bahkan akan hilang ya. Selanjutnya, kalau alat contoh aktivitas penangkapan yang membahayakan nelayan, penggunaan kompresor ya, penggunaan kompresor, karena tadi biasanya kompresor itu kan bukan untuk pernapasan ya. Jadi itu kandungan nitrogennya itu akan mengganggu kesehatan, dan bahkan itu di beberapa daerah itu sudah ada buktinya bahwa itu ada nelayan yang cacat ya, betul ya Rizky. Jadi nelayan menjadi cacat karena menggunakan kompresor. Sama bom juga ya, bom itu juga sudah ada fakta di lapangannya yang menunjukkan bahwa nelayan itu tangannya hilang misalnya ya karena menggunakan bom. Jadi itu adalah contoh alat tangkap yang membahayakan bagi pelakunya atau bagi nelayan. Oke, ini selanjutnya secara internasional untuk kita mengatur atau mengidentifikasi apakah suatu alat tangkap atau suatu metode penangkapan itu ramah lingkungan, maka di sini ada yang namanya CCRF, Code of Conduct for Responsible Fisheries. Jadi ini adalah suatu kesepakatan bersama pada Komite Perikanan FAO. Jadi FAO ini adalah sebuah lembaga dunia ya yang mengurusi tentang pangan untuk kebutuhan masyarakat ya. Nah, jadi FAO ini melalui kegiatan Komite Perikanan itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang dinamai CCRF. Nah, CCRF ini itu nanti akan mengatur atau mendiskusikan, membahas ketika perikanan itu bertanggung jawab atau ramah lingkungan itu seperti apa ya. Nanti sebenarnya ada parameter yang digunakan yang akan kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian kenapa sih kita perlu adanya CCRF ini? Nah, jadi intinya adalah dengan CCRF ini kita dapat menghasilkan aktivitas penangkapan yang lestari, sehingga kebutuhan pangan yang berasal dari laut itu bisa tetap memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dunia. Selain kebutuhan pangan, otomatis juga karena kan ada pekerja ya, nelayan bekerja di sana, belum nanti pengumpul ikannya, belum nanti pengolah ikannya. Jadi otomatis ada penyerapan tenaga kerja. Kemudian berpengaruh juga terhadap perdagangan karena bisnis ya, aktivitas penangkapan ikan ini adalah bisnis. Jadi ada kegiatan ekonominya dan intinya adalah bagaimana kita tetap memanfaatkan ikan di laut, tetapi kita juga tetap menjaga kelestariannya. Oke, ini adalah 9 kriteria yang umum yang dihasilkan dari CCRF tadi ya.
dari pertemuan Komite Perikanan tadi itu menghasilkan 9 kriteria ini. Jadi yang pertama itu adalah alat tangkap tersebut itu memiliki selektivitas yang tinggi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan selektivitas alat tangkap? Selektivitas terhadap ukuran ikan dan jenis ikan. Jadi mungkin ini ya, ikan itu bisa menangkap ikan dengan ukuran tertentu dan jenis tertentu ya. Jadi ya itu yang dikatakan adalah selektif. Tapi memang dalam dunia penangkapan ikan, selektif terhadap jenis ikan itu masih sulit ya. Yang paling mungkin diatur atau diimplementasikan itu adalah selektivitas terhadap ukuran ya, karena nanti kalau ukuran itu kan kita bisa mengatur ukuran mata pancing yang bisa digunakan, ukuran mata jaring yang digunakan, dan sebagainya. Selanjutnya lagi kriteria berikutnya adalah tidak merusak habitat, karena tadi ya merusak ekosistem perairan, karena tanpa habitat itu ikan tidak bisa hidup di perairan. Kemudian ikannya harus berkualitas tinggi, karena apa? Karena kan ini sumber pangan ya, dikonsumsi. Jadi tentu dia harus berkualitas tinggi. Kemudian tadi kita juga sudah bahas ketika dia ramah lingkungan yang tidak membahayakan bagi nelayan ya. Kemudian aman bagi konsumen, ini sebenarnya tadi ya terkait dengan keamanan, karena kan ikan itu mudah busuk ya. Ketika dia busuk terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya, logam berat misalnya dan sebagainya, itu nanti otomatis akan berdampak kepada konsumen yang mengkonsumsinya. Kemudian, nah ini yang terkait dengan bycatch. Bycatch ini adalah hasil tangkapan sampingan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Okta ya, selektivitas yang tinggi itu salah satunya adalah terhadap jenis ikan. Nah jadi harapannya ketika alat tangkap tersebut target utamanya adalah ikan tuna, maka harusnya ya dia dominan menangkap ikan tuna gitu ya. Nah tetapi kalau bycatch-nya lebih banyak daripada tangkapan utama, maka dia selektivitasnya menjadi rendah ya. Kemudian alat tangkap itu atau metode penangkapannya itu juga memiliki dampak biodiversitas yang rendah. Artinya dengan aktivitas penangkapan jangan sampai itu akan mengurangi jenis-jenis ikan atau jenis-jenis biota yang ada di perairan. Nah kemudian, nah ini yang mungkin kalian juga sudah pernah dengar bahwa ikan-ikan yang dilindungi itu tentu tidak boleh kita tangkap ya. Kemudian dan dapat diterima secara sosial, artinya adalah di sini menghindari adanya konflik di wilayah tersebut. Oke, jadi itu penjelasan terkait dengan CCRF, kemudian apa saja kriteria alat tangkap atau metode penangkapan ramah lingkungan. Nah selanjutnya sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya mungkin Rizky Gilang Rambito ya. Saya mau bertanya Bu, kalau dari salah satu 9 kategori ini tidak ada, apakah termasuk penangkapan ikan ramah lingkungan apa gimana? Oke ya baik, ya jadi ini memang ada 9 kriteria yang dikeluarkan oleh, yang dihasilkan ya dari pertemuan FAO tadi, Komite Perikanan. Kemudian ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau seandainya dari hasil analisis atau identifikasi, ternyata dari 9 kriteria ini hanya 7 kriteria yang memenuhi. Misalnya, apakah kemudian kita mengatakan bahwa alat tangkap tersebut tidak ramah lingkungan? Tidak, jawabannya ya, karena dia akan menjadi tidak ramah lingkungan ketika semua tidak terpenuhi. Tetapi jika misalnya terpenuhi hanya 7, maka nanti narasinya atau deskripsinya adalah si alat tangkap tersebut ramah lingkungan dalam hal 7 kriteria itu. Sedangkan 2 kriteria yang lain itu adalah menjadi evaluasi yang perlu diminimalkan
negara tropis ya, itu kan kita jenis ikannya banyak ya. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya multigir multispesies. Jadi satu alat tangkap menangkap lebih dari satu jenis ikan, atau misalnya satu jenis ikan itu ditangkap oleh banyak jenis alat tangkap. Jadi memang ketika 9 ini terpenuhi itu sepertinya pasti akan sulit. Tetapi tadi ketika skornya itu masih tinggi, oh ya nanti saya akan jelaskan ya bagaimana kita mengidentifikasi alat tangkap ini ramah lingkungan atau tidak. Jadi seperti itu ya, cukup jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah yang perlu kalian ketahui lagi adalah ini memang adalah kriteria yang dihasilkan dari CCRF tadi ya, atau ini adalah kriteria CCRF-nya. Nah, sedangkan di beberapa penelitian itu ada beberapa parameter atau kriteria yang biasa juga digunakan oleh para peneliti ya untuk mengimplementasikan parameter CCRF tadi yang ada 9. Nah, tetapi kalau kalian lihat nih, ini salah satu contoh penelitian yang saya ambil untuk sebagai contoh ya. Jadi kalau di penelitian ini kan tadi berbeda dengan yang 9 parameter ya 9 parameter CCRF tadi dari segi parameternya perbedaan bahasa. Tapi kalau kalian perhatikan kriteria di masing-masing parameter atau indikator di masing-masing kriteria itu sebenarnya sama. Kalau di sini dia menggunakan aspek biologi, tapi intinya adalah terkait dengan ketersediaan atau stok ikan di alam. Kemudian dari segi teknologi ini terkait dengan selektivitas, kemudian sosial ini terkait dengan tadi ekonomi masyarakat, kemudian sosial ya. Kemudian kalau ini terkait dengan sosial, konflik tadi ya dapat diterima. Kemudian kalau ekonominya ini adalah terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh nelayan. Kemudian itu lingkungan, ini tadi terkait dengan tidak merusak habitat ya. Kalau di CCRF, kemudian pasca panen ini tadi ikan berkualitas tinggi ya, aman bagi konsumen. Kemudian kalau hukum ya ini tadi terkait dengan penggunaan alat tangkap merusak, legalitas dan sebagainya. Jadi ini memang dia menggunakan kriteria yang berbeda, tapi sebenarnya punya makna yang sama. Hanya saja mereka peneliti ini itu memodifikasinya dengan menggunakan bahasa yang sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya sama dengan 9 kriteria CCRF tadi. Oke, ini adalah bagaimana kita bisa menilai alat tangkap tersebut ramah lingkungan. Jadi yang umum digunakan dengan menggunakan parameter CCRF tadi itu adalah dengan menggunakan scoring. Mungkin kalau scoring ini kalian sudah familiar ya. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini akan ada penugasan karena ini materi ini itu metode pelajarannya adalah dengan case based learning ya. Maka penugasan yang akan saya berikan kepada kalian itu adalah nanti kalian melakukan penelaahan terhadap artikel. Jadi kalian akan masing-masing, karena tugasnya ini adalah individu, kalian masing-masing akan punya 2 artikel, satu berasal dari jurnal Sinta 2 atau Sinta 1, kemudian yang satu lagi adalah jurnal internasional bereputasi, boleh Q1, Q2, Q3 ataupun Q4. Nah, nanti kalian akan melakukan penelaahan untuk mengidentifikasi permasalahan penangkapan apa sih yang ada di 2 artikel tersebut. Kemudian nanti kalian akan melakukan perbandingan terhadap 2 artikel tersebut, dan nanti yang paling utama adalah kalian harus melakukan penelaahan secara kritis ya, berdasarkan pada 9 kriteria CCRF yang sudah kita diskusikan. Seperti itu ya.
Oke, nanti penugasan itu kalian kumpulkan minggu depan batasnya ketika perkuliahan dimulai, dan silahkan dikumpulkan di LMS belajar ya. Jadi nanti saya sudah tersedia di Brajah tempat kalian mengumpulkan tugas, dan materi hari ini juga sudah saya upload di Brajah, jadi kalian sudah bisa mendownloadnya. Oke, mungkin itu, dan ya mungkin sebelum perkuliahan berakhir kalian bisa mengisi daftar hadir di SIA ya. Jadi saya beri kesempatan 1 menit untuk kalian mengisi daftar hadir pertemuan perkuliahan ini di SIA. Nanti setelah perkuliahan ini selesai, saya akan menutup kesempatan kalian untuk mengisi daftar hadir di SIA. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ya? Sudah jelas semua ya terkait penugasan dan terkait materi hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita tadi sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan penangkapan ikan ramah lingkungan. Kemudian kalian sudah belajar tentang CCRF ya. Itu adalah kriteria yang digunakan secara internasional, jadi bukan hanya di Indonesia. Kemudian kalian juga sudah belajar tadi tentang metode scoring, bagaimana menghitungnya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.